Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ba'da subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kehambaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Mudah-mudahan amal-amal yang telah kita kerjakan ini menjadi pemberat timbangan kita kelak saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi subuh yang baik ini, di hari ke-7 di bulan yang penuh berkah ini, kembali kita akan melanjutkan kajian pembacaan kitab kita, yaitu 500 tanya jawab masalah jin dan sihir menurut pandangan Islam, karya Syekh Ridho Alibasha. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita ambil dari pembacaan-pembacaan yang sudah berjalan maupun juga pembacaan yang akan kita bacakan pada hari ini dan juga pada pembacaan selanjutnya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada pertanyaan ke-34. Ya, untuk hari ini kita mulai dengan pertanyaan ke-34. Apakah para jin itu beriman ketika mendengar Al-Quran? Maka jawaban dari Syekh ketika ditanya apakah Al-Quran itu beriman, apakah jin itu beriman ketika mendengar Al-Quran, maka jawabannya adalah benar. Mereka bangsa jin beriman ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat bahwa sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka beriman, percaya dan menaati beliau. Ya. Jadi berdasarkan ayat Quran surat Al-Jin ayat 1 dan 2 ini sangat jelas bahwa bangsa jin ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, maka mereka pun beriman kepada Allah. Ya. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita dan peringatan bagi kita manusia, ya, manakala Allah
telah mengutus nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia itu sendiri, ya, membacakan Al-Qur'an kepada manusia, ya, maka hendaknya kita tidak boleh kalah oleh bangsa jin ini, ya. Bangsa jin ini begitu dibacakan Al-Qur'an mereka beriman kepada Allah. Nah, jangan sampai kita ketika dibacakan Al-Qur'an, ya, malah merasa, ya, kepanasan, ya, merasa tidak tenang, gelisah. Nah, ini berarti ada yang salah dengan kalbu kita. Ada yang salah dengan kondisi kejiwaan kita. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya Al-Qur'an bisa menjadi nutrisi bagi kalbu kita, ya, bagi jantung spiritual kita, sehingga dengan memperbanyak mendengarkan bacaan Al-Quran, memperbanyak melakukan tilawah Al-Quran, iman kita meningkat, semangat kita untuk beribadah kepada Allah semakin baik, ketaatan kita kepada Allah semakin tinggi. Itu yang seharusnya, ya. Karena Al-Quran ini adalah, ya, peringatan, ya, sekaligus kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalamnya ada nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh iman kita, yang dibutuhkan oleh kalbu kita. Oleh karena itu, ya, seharusnya, ya, dan sepantasnya lah kita lebih, ya, cepat lagi beriman, ya, ketika Al-Quran dibacakan daripada bangsa jin. Karena memang khalifah fil ard itu adalah kita, ya. Makhluk yang telah Allah muliakan dengan sebaik-baik penciptaan itu adalah kita. Maka hendaknya kitalah manusia ini yang lebih pantas untuk segera beriman di saat Al-Quran dibacakan kepada kita atau di hadapan kita, ya. Nah, jadi bangsa jin itu beriman ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya, apakah jin mampu membuat satu surat dari Al-Quran? Ya, apakah jin itu mampu membuat satu surat dari Al-Quran? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak. Mengapa jin tidak akan mampu untuk melakukan itu? Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya atau membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran surat Al-Isra ayat 88. Ya. Jelas sekali di sini Allah, ya, memastikan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran, mau itu jin, mau itu manusia, ya. Apa tidak? Mungkin karena tidak ada yang mau mencoba. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sudah pernah ada yang mencoba, ya, di kalangan manusia, ya. Dahulu ada yang namanya, ya, nabi palsu Musailamah, ya, Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab. Apa yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab ini? Mencoba membuat satu surat, ya, satu surat, ya, yaitu suratnya, ya, dibuat seperti surat Al-Fil, ya, diberi judul juga Al-Fil. Ya, apa itu ayatnya? Bunyinya, ya, Al-Fil, ya, wa mal fil wa ma adraka mal fil, ya, lahu, ya, hurtumul tawil, ya, walahul zail, ya. Ini kan ayat-ayat, ya, lucu, ya. Ini tidak perlu turun ayat model begini, orang juga udah paham kalau gajah itu, ya, seperti apa yang digambarkan oleh Musailamah dalam
satu surat yang ingin menandingi Al-Quran itu. Ya, dan ini adalah suatu kedustaan. Ya, bahwa tidak ada yang mampu membuat ya yang semisal dengan Al-Quran. Karena firman Allah Subhanahu wa taala langsung dari sisi Allah yang diturunkan ya kepada ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jangankan ya meniru satu Al-Quran, satu surat saja nggak mampu ya. Bahkan satu ayat saja tidak ada yang mampu. Tidak ada yang bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran ini ya. Maka jangankan ya bangsa jin, manusia sekalipun tidak ada yang bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran ya. Maka oleh karena itu Allah menantang dalam surat Al-Baqarah ya. Allah menantang ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah ya min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ditantang oleh Allah, kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba datangkan satu saja ya, satu saja surat yang semisalnya. Tidak usah seluruh sebanyak ayat-ayat Al-Quran yang ada ya, cukup satu surat saja ya. Dan kalau perlu ajak seluruh ya, satu saja, satu surat saja. Kalau Anda semua mampu ya, maka ya, Allah memperingatkan kepada kita di ayat selanjutnya, fa illam taf'alu wa lam taf'alu ya. Maka jika kamu tidak bisa melakukannya, dan sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa ya. Di situ sudah pakai lan ya. Lan itu ya harbun nawasib ya, fungsinya hukumnya ila yaumil qiyamah ya, ila yaumil qiyamah. Walan taf'alu ya. Dan kamu pasti tidak bisa gitu. Tidak bisa ya melakukannya. Tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran itu, walau hanya satu ayat atau satu surat, tidak akan bisa ya. Maka fattaqun nar, maka takutlah kamu dengan neraka ya. Fattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu terhadap neraka, yang mana neraka ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apakah jin mampu membuat satu surat semisal Al-Quran ya, maka jawabannya tidak, meskipun ya mereka saling bantu satu sama lain ya, meskipun mereka saling membantu, atau seluruh jin yang ada yang berkumpul untuk membuat satu surat semisal Al-Quran tidak akan mampu, meski mengajak manusia juga seluruhnya ya. Ini adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya melanjutkan pada ayat di atas. Allah menjelaskan kepada kita betapa mulia dan agungnya Al-Quran ini. Dia menegaskan, andaikan semua jin dan manusia berkumpul, semua sepakat membuat sesuatu yang serupa dengan perkara yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, mereka tidak akan mampu melakukannya, meski satu sama lain saling membantu, memberi pertolongan dan dukungan. Hal ini tidak mungkin mampu mereka lakukan. Mana mungkin perkataan makhluk bisa menyerupai perkataan Allah Sang Khalik, zat yang tiada sesuatu pun serupa dan sebanding dengannya. Ya, tidak mungkin. Kita ini makhluk ya, sementara Allah itu Khaliq ya. Nggak mungkin perkataan manusia ini sama ya, mau sebanding dengan firman Allah ya. Selanjutnya, pertanyaan ke-36, apakah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ya sebelum membaca Al-Quran hukumnya wajib? Ini ya. Wajibkah kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan terkutuk ya sebelum membaca Al-Quran? Maka dijawab oleh Syekh, silakan Anda membaca sendiri firman Allah berikut. Apa bunyinya?
fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Quran surat An-Nahl ayat 98. Ya. Ini merupakan perintah dari Allah kepada para hamba melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mau membaca Al-Quran, hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Namun perintah ini sifatnya sunnah alias mustahab, disukai, dianjurkan, ditekankan, ya, tidak wajib. Dan isti'adzah ini dilakukan sebelum kita membaca Al-Quran. Ya, jadi ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membaca Al-Quran, biasakan ya untuk isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan terkutuk, ya, agar kiranya semangat kita dalam membaca Al-Quran ini Allah jaga, dan juga Allah jaga kita dari kesesatan pemikiran dan ya pemahaman, ya. Maka ini penting sekali untuk kita selalu menjaganya, yaitu membaca isti'adzah, ya, meminta perlindungan kepada Allah sebelum memulai membaca Al-Quran. Terkhusus lagi kalau kita membacanya di tengah ayat, di tengah surat misalnya, ya, di tengah surat. Kalau di awal surat isti'adzah dan basmalah. Namun jika di tengah-tengah surat cukup saja dengan ya isti'adzah, ya. Mau tambah basmalah Pak Ustaz? Ya, boleh juga kalau itu tidak menjadi keharusan dan ya tidak dianjurkan karena di tengah surat. Adapun di awal surat itu memang ada basmalah yang kita membacanya. Tapi ya, yang paling dianjurkan adalah membaca al-isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan terkutuk. Pertanyaan selanjutnya, ya, yaitu pertanyaan ke-37. Apa yang dilakukan jin ketika mendengar surat Ar-Rahman? Ya. Apa yang dilakukan oleh jin ketika mendengar surat Ar-Rahman? Jawabannya, ya, saya membawa sebuah riwayat, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, lamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Ar-Rahman ala ashabihi hatta faragha qala mali arakum sukutan lal jinnu kanu ahsana minkum raddan ma qara'tu alaihim min marrah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu wala bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Perhatikan ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ya. Dalam hadis ini disebutkan ketika Rasulullah SAW membaca surat Ar-Rahman kepada para sahabat hingga menyelesaikannya, maka Nabi bersabda kepada para sahabat, mengapa aku mendapati kalian terdiam saja? Sungguh jin jauh lebih bagus balasannya dari kalian. Tidaklah aku membaca, maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka langsung menjawab, ya, mereka di sini para jin, ya, sungguh tidak ada nikmat Engkau sedikit pun, ya Allah, yang kami dustakan, wahai Rabb, bagimu segala puji, ya. Jadi ketika Rasulullah membaca surat Ar-Rahman, ya, di hadapan bangsa jin, itu bangsa jin menjawab, ya, terkhusus pada ayat
ketika Nabi membaca fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Maka jin itu menjawab, ya, wala bi syai'in min nikmatik, ya, tidak ada sedikit pun dari nikmatmu Rabbana, wahai Rabb kami, ya, nukadzibu yang kami dustakan, falakal hamdu, dan bagimu ya Allah segala puji. Ya. Ini jawaban bangsa jin manakala dibacakan surat Ar-Rahman di hadapan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara ya, para sahabat saat dibacakan surat ini hanya diam. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, ya, mali arokum sukutan. Ya. Mengapa aku mendapati kalian terdiam saja? Ya. Lal jinnu kanu ahsana minkum raddan. Sungguh jin lebih bagus, ya, caranya, ya, balasannya, ya, di saat saya membacakan surat Ar-Rahman, kata Nabi. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ini harus kita ambil pelajaran betul, ya, bahwa, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mempertanyakan kepada kita seperti ini, hendaknya kita mengakui bahwa kita tidak mendustakan nikmat-nikmat Allah ini, ya, kita mensyukurinya, ya. Kita harus betul-betul mensyukuri segala nikmat dari Allah. Cara syukur itu, ya, ada 3. Yang pertama adalah meyakini bahwa segala nikmat itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan, ya, atas apa yang kita syukuri itu, minimal dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah atas segala karunia yang diberikan. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu di dalam ketaatan kepadanya, ya. Inilah yang disebut dengan syukur hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Ketika dia menggunakan semua kenikmatan, semua karunia berupa nikmat tadi digunakan untuk semata-mata, ya, sebagai sarana untuk taat kepada Allah, sarana untuk beribadah kepadanya. Nah, maka dengan begitulah kita dianggap telah bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Adapun jika karunia-karunia berupa nikmat tadi justru tidak digunakan dalam ketaatan, bahkan dijadikan sarana untuk bermaksiat kepada Allah, maka ini tentu adalah sebuah hal, ya, yang sangat-sangat tidak pantas, ya, dan ini bukanlah bentuk syukur terhadap nikmat. Justru ini adalah bentuk daripada kufur nikmat, ya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, ya, maka pasti Allah, ya, akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain, ya. Nikmat syukur itu, ya, akan bertambah nikmat-nikmat yang lain, ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, mengingkari nikmat itu, ya, menggunakan nikmat itu untuk kemaksiatan, menggunakan nikmat itu untuk kedurhakaan, menggunakan nikmat itu untuk berbuat dosa, maka, ya, inna azabi lasyadid. Allah peringatkan dengan, ya, kalimat taukid, inna, ya, azabi, ya, sungguh benar-benar azabku, kata Allah, lasyadid, pakai lagi dalam taukid, benar-benar keras, ya. Ini, ya, peringatan dari Allah. Kalau Anda, ya, kamu kufur atau kita kufur, manusia-manusia ini kufur, maka azab Allah telah menanti. Azab yang mana? Lasyadid, yang sangat-sangat keras, ya, yang sangat-sangat menyakitkan, ya, bagi siapapun, ya. Maka ikhwati fillah, ya, hendaknya mari kita mensyukuri setiap nikmat Allah, ya,
dengan jalan memuji Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan, meyakini dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati bahwa semua nikmat yang kita rasakan hari ini dan seterusnya dan yang telah berlalu itu semuanya hanyalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bentuk syukur itu adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah beri itu pada jalan-jalan ketaatan, pada amal-amal kebajikan, tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat itu apa? Dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh kita ini, manusia. Apa itu? Nikmat sehat, wal faragh, nikmat badan yang sehat dan juga kesempatan waktu luang. Ini Nabi memperingatkan ada dua nikmat yang sering manusia lupakan, sering manusia lalaikan. Apa itu? Nikmat dikala sehat, badannya kekar, fisiknya bugar, sehat akalnya, panca inderanya juga sehat, tapi dia tidak mampu memanfaatkan kesehatan itu untuk apa? Untuk belajar, mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu memanfaatkan nikmat sehat fisik, panca inderanya, untuk apa? Untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu adalah sebuah musibah yang besar jika nikmat sehat itu tidak mampu menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini di masa sehat lalai sehingga apa? Kelak saat sakit tiba kita tidak mampu lagi berbuat apapun. Kami memperhatikan beberapa kasus bahwa kebanyakan orang-orang yang masa mudanya itu lalai terhadap Allah, lalai, acuh tak acuh, terhadap agama Allah, maka di masa tua dia cepat pikun, dia cepat pikun, dia cepat sekali menjadi orang yang tidak lagi mengetahui apapun, sehingga apa? Masa tuanya seperti kanak-kanak, masa tuanya tidak lagi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal itu memang sudah menjadi kebiasaan masa mudanya. Maka ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, jika Anda ingin kondisi tua Anda baik, tidak pikun, maka sejak muda, sejak dini, biasakan diri dengan amal salih, biasakan diri dengan kajian-kajian keilmuan, biasakan diri dengan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hingga kita tua pun mudah-mudahan kita tidak akan menjadi orang-orang yang pikun, sebagaimana yang kita bisa lihat hal ini pada diri-diri para ulama. Para ulama itu tidak ada yang pikun. Lihatlah bagaimana mereka, para ulama ini, masya Allah, tidak ada yang pikun hingga masa tua, di usia uzur sekalipun kita lihat mereka tetap memiliki akal yang jernih, pandangan basirah yang tajam, bahkan akal yang sangat-sangat cemerlang, masih mampu mengajar di usia, masih mampu mengajar di usia senjanya, di mana beliau, para ulama itu tidak ada yang terlihat pikun, tidak ada yang terlihat seperti kanak-kanak, tidak ada. Memang pikun ini penyakit yang sudah Allah tetapkan, ketika kita usia senja kemungkinan akan pikun,
Tetapi ketika orang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan agama Allah, ya, terbiasa dengan ilmu agama, saya memperhatikan kok, ya, tidak ada di antara mereka ini yang pikun di masa tuanya. Ya, ulama itu tidak ada yang pikun. Ya. Yang pikun itu justru orang-orang yang di masa mudanya banyak terlalaikan dengan dunia ini. Ya, dia kufur nikmat, kurang bersyukur dengan nikmat sehat yang Allah berikan tadi. Yang kedua, tidak mensyukuri juga nikmat faragh, adanya kesempatan waktu luang. Ya, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kesempatan ini sangat mahal. Iya, sangat mahal. Maka ketika ada kesempatan jangan sia-siakan. Ketika ada kesempatan jangan dibiarkan berlalu saja tanpa ada kebaikan dunia dan akhirat. Ya, terlebih kebaikan akhirat. Ya. Masih ada kesempatan masa muda, jangan sia-siakan. Ya, karena kalau sudah tua susah belajar. Ya. Ta'allamu fis sagir, ya, kanaksil alal hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti melukis di atas batu. Artinya apa? Lukisan di atas batu itu akan bertahan lama, bisa ribuan tahun. Ya, perhatikan itu. Ketika kita belajar sejarah misalnya, masih banyak tulisan-tulisan orang-orang ya zaman dulu itu karena ditulis di atas batu sampai hari ini masih bisa, ya, terlihat bekas-bekasnya. Maka belajarlah di usia dini. Ya. Jangan sudah tua baru mau belajar, tidak bisa lagi, berat. Ya, sudah banyak kali pikiran, ya. Tidak mampu lagi menyerap dengan baik. Maka selagi ada kesempatan masa muda, gunakan untuk belajar agama Allah. Iya. Siapa yang belajar agama Allah, dia akan memahami bahwa dirinya sangatlah bodoh. Ya. Semakin kita belajar, semakin kita mengkaji, kita akan merasa bodoh. Ya. Merasa bodoh. Betul-betul ternyata kita nggak punya ilmu. Ya. Tidak ada ilmu yang kita paham, yang kita tahu ini. Kalau kita semakin rajin membaca, rajin belajar, rajin mengkaji agama Allah ini. Ya. Bahkan dikatakan satu ungkapan oleh ulama, ya, ada yang mengatakan ini adalah ungkapan tabi'in. Jika seluruh umur kita, jika seluruh usia kita ini, ya, kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah, maka kita tidak akan mendapatkannya, ya, kecuali hanya setengahnya, bahkan seperempatnya. Ya. Kalau seluruh waktu kita, umur kita yang Allah beri ini, siang malamnya kita gunakan untuk mengkaji agama Allah, maka tidak mendapatkan apa-apa dari ilmu Allah ini kecuali setengah atau bahkan cuma seperempat saja. Seperempat saja, ikhwah. Oleh karenanya manfaatkan dua nikmat yang Allah berikan, itu apa? Nikmat sehat wal faragh. Ya. Nikmat sehat dan waktu luang. Luangkan waktu, ikhwah. Jangan juga menunggu waktu luang, tapi luangkan waktumu untuk mengkaji agama Allah. Luangkan waktumu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah ini harus dipaksa, tidak bisa, ya, menunggu nantilah kalau saya sudah, ya, sudah tidak sibuk, atau nantilah kalau saya sudah umur 20 30 40 50. Oh, tidak. Ya. Kebiasaan itu muncul daripada, ya, rutinitas yang terus dipaksakan. Ala biasa karena biasa. Ya. Perlu membiasakan, memaksa diri. Kalau kita tidak paksa diri kita ini untuk taat, maka secara otomatis kita akan dipaksa untuk durhaka. Ya, karena apa? Tidak taat berarti durhaka. Kalau kita tidak paksa diri kita untuk beriman kepada Allah, maka apa? Kita pasti dipaksa untuk waliyadzubillah kufur, karena lawan iman adalah kufur. Kalau kita tidak paksa diri kita untuk belajar, mengkaji agama Allah, bermajelis ilmu, ya, bagi anak-anak, ya, mengaji bersama ustaz, ya, mondok, maka yakinlah kita akan dipaksa juga menjadi orang yang jahil hingga masa tua kita, ya, menjadi orang yang bodoh hingga masa tua kita. Waliyadzubillah ikhwah wal akhwat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, syukur terhadap nikmat yang Allah berikan ini hendaknya betul-betul kita manfaatkan, kita tumbuhkan pada diri-diri kita, ya, dengan cara apa? Memaksa diri untuk berada di atas jalan-jalan kebaikan, ya.
jalan-jalan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah ya pertanyaan ke-37 tadi, bahwa ketika jin dibacakan surat Ar-Rahman, ya mereka justru jawabannya lebih indah dari kita manusia. Ya, mereka serentak mengatakan apa? Kami tidak sedikit pun mendustakan nikmat-nikmat-Mu ya Allah, dan Engkaulah Rabb, ya segala puji bagimu. Ya. Adapun kita kadang-kadang ya hanya diam saja, tidak mengakui nikmat itu. Ya, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-38. Apa yang dimaksud dengan as-tsaqalan? Apa yang dimaksud dengan as-tsaqalan? Ya. Jawabannya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang tafsiran ayat berikut. Sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Ya. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin. Quran surat Ar-Rahman ayat 31. Ya. As-tsaqalan, ya. Menurut Imam Ibnu Abbas, ya, mufassir kalangan sahabat, ya, sepupu Nabi Muhammad SAW, ya, yang mendapatkan doa khusus dari Nabi, ya, Allahumma alimhu ta'wil, ya, ajarkan kepadanya ta'wil, ya, tafsir, ya, ini, ya, beliau menafsirkan, ya, as-tsaqalan, yakni manusia dan jin. Ya. Jadi siapa itu as-tsaqalan? As-tsaqalan adalah jin dan manusia, atau manusia dan jin. Ya. Ini tafsiran dari Imam Ibnu Abbas. Ya. Nah, hadis yang tadi yang di pertanyaan 37 itu hadis riwayat Imam Tirmizi, nomor hadis 3291. Kemudian Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya jilid 2 halaman 473, nomor hadis 2150, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor hadis 5138. Selanjutnya pertanyaan ke-39. Bagaimana jin mengetahui bahwa Al-Quran sangatlah mengagumkan? Bagaimana jin itu mengetahui bahwa Al-Quran itu sangat mengagumkan? Maka dijawab oleh Syekh, yaitu pada firman Allah yang berbunyi, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ya, Quran surat Al-Jin ayat 1. Demikian itu karena jin sebelumnya memberitahukan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah melakukan penyimpangan pada kitab-kitab suci mereka. Namun ketika mendengar Al-Quran, mereka langsung tahu bahwa Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bangsa jin ini juga, ya, mereka, ya, memperhatikan, ya, apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mereka juga memperhatikan kitab-kitab, ya, umat sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, dan mereka mengetahui bahwa ternyata Yahudi dan Nasrani, kitab-kitab itu telah dirubah, ya, oleh mereka, kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, berbeda halnya dengan Al-Quran. Begitu dibacakan, ya, di hadapan mereka, mereka tahu bahwa ini adalah benar-benar datangnya dari Allah, dan ini benar-benar kitab yang tidak ada perubahan, ya. Kitab yang betul-betul, ya, murni, ya, bahwa tidak ada campur tangan, ya, manusia di dalamnya. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-40. Apakah jin-jin pun bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jawabannya adalah benar, bahwa jin-jin juga bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sajada bin najmi wa sajada ma'ahu al-muslimun wal musyrikun wal jinnu wal insu. Nabi SAW bersujud saat membaca surat An-Najm. Kemudian kaum muslimin, orang-orang musyrik,
jin dan manusia turut bersujud bersama beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 1071. Ya. Di sini disebutkan jelas sekali bahwa apa? Nabi SAW bersujud saat membaca surat An-Najm. Kemudian kaum muslimin, orang-orang musyrik, bahkan jin dan manusia turut bersujud bersama beliau. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya, ya, pertanyaan ke-41. Saya takut kepada jin. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ini pertanyaan yang sangat banyak ya terjadi di tengah-tengah kita. Ada orang yang takut, ya, takut kepada jin, takut kepada syaitan, ya, dari kalangan jin. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kita takut? Nah, ada rasa takut, mau ke kamar mandi tengah malam sendirian takut, mau keluar rumah membeli keperluan karena sudah malam takut, ya, mau ke kebun sendirian takut. Ya, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Maka dijawab oleh Syekh, ya, Anda harus mengucapkan doa yang diajarkan Nabi SAW di bawah ini, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, Allahu azzu min khalqihi jami'a. Allahu azzu mimma akhafu wa akhdaru. A'udzu billahi alladzi la ilaha illahu al-mumsiku as-samawati as-sab'i an taqa'a 'alal ard illa bi idzni. Min syarri 'abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi minal jinni wal ins. Allahumma kun li jaran min syarrihim. Jalla thana'uk wa azza jaruk wa tabaraka asmuk wa la ilaha ghairuk. Salasa marrat. Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia dari segala makhluknya. Allah lebih mulia dari segala yang saya takut dan waspadai. Saya berlindung kepada Allah, tiada ilah yang patut diibadahi selain Dia. Dialah yang menahan langit 7 agar tidak jatuh di atas bumi. Saya berlindung kepada Allah dari keburukan hamba. Saya berlindung kepadanya dari keburukan hambamu si fulan. Ya. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan hambamu si fulan dan para tentara beserta para pengikutnya dari jin dan manusia. Ya Allah, jadilah pelindung bagiku dari keburukan mereka. Sungguh mulia pujianmu, sangat agung perlindunganmu, maha tinggi namamu, dan tiada ilah yang patut diibadahi selain engkau. Dibaca 3 kali. Nah, ini doa, hendaknya kita hafalkan ikhwan. Ya, nah, pelan-pelan, ya, baca berulang-ulang, insya Allah akan hafal. Ya, amalkan terus setiap hari atau di setiap kondisi tertentu. Di saat kita merasa takut, maka insya Allah doa ini akan menjadi terhafal. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad nomor 708 dan disahihkan Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 546. Ya, hadis ini sahih. Ya, sahih, ya. Dan juga bisa ditambahkan dengan doa lain. Ada doa perlindungan yang lain yang sederhana, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca juga 3 kali setiap pagi dan sore. Ada lagi doa lain, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali di setiap sore, ya. Ini adalah doa-doa perlindungan yang bisa kita jadikan doa di saat-saat rasa takut menghantui kita, ya. Ikhwan wal akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah doa, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW manakala kita merasa takut kepada jin, ya. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa rasa takut kepada jin ini tidak boleh, ya, diikuti. Karena apa? Sesungguhnya ketika kita takut kepada jin,
justru jin itu juga lebih takut lagi kepada kita manusia. Ya, begitu yang disampaikan oleh Imam Mujahid, ya, murid dari Imam Ibn Abbas ini. Ya, bahwa apa? Bahwa sesungguhnya jin itu lebih takut kepada manusia daripada manusia kepada mereka. Nah, ya. Jadi jin ini lebih takut, lebih takut lagi berjumpa dengan manusia. Ya, sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana dikisahkan bahwa ketika beliau berjalan di satu ujung jalan, lalu di ujung jalan yang Umar lalu itu ada jin, maka ketika jin itu melihat ada Umar di ujung jalan tersebut, maka dengan serta-merta jin itu lari menghindar daripada Umar. Nah, kenapa? Karena Umar ini sahabat yang luar biasa, ya, imannya sangat kokoh, imannya sangat menancap dalam di dada beliau, sehingga apa itu, ya, jangankan ya manusia, ya, itu sampai jin pun tunggang langgang kalau ya melihat ada Umar lewat, ya, takut, ya. Nah, apa yang membuat jin itu takut? Ya, setan dari kalangan jin itu takut kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya, tidak lain dan tidak bukan karena iman, ya, iman kepada Allah. Ketika kita beriman, insya Allah, ya, iman ini akan membuat kita terjaga, ya, bahwa setan dari kalangan jin tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman. Kalau benar iman kita, setan tidak akan mampu mengganggu. Kalau benar iman kita kepada Allah, setan akan lemah, ya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan sangat lemah. Lemahnya di mana? Ya, di hadapan orang-orang beriman. Adapun di hadapan orang-orang yang ragu-ragu, di hadapan kaum fasik, ya, di hadapan kaum munafik, apalagi di hadapan orang-orang kafir, oh, setan ini menjadi kuat, ya, kuat. Ya, dia mampu menguasai pikiran, perasaan, ya, bahkan dia bisa menyakiti fisik. Nah, oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kuatkan iman kita, ya, mantapkan iman kita kepada Allah, bukan sekedar iman yang kita, ya, ucapkan di lisan, tapi betul-betul menancap di dada, kuat di dalam dada kita, di kolbu kita ini kuat. Iman ini harus tertancap di dada. Nah, iman yang seperti itulah iman yang tidak ada keraguan-raguan, iman yang seperti disebutkan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 15, ya, kalau saya tidak salah, ya. Apa itu? Ya, orang-orang yang beriman, ya, summa lam yartabu, ya, mereka beriman dan mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Itu yang iman yang benar, ya. Iman yang benar itu adalah kita beriman tanpa keraguan. Ya, ini, ya, sudah Allah sampaikan bahwa Quran itu syifa, Quran itu penawar terbaik, ya, tapi ragu, ya, ragu. Saya sudah baca kok Al-Fatihah Pak Ustadz berulang-ulang, enggak juga sembuh. Ya, Anda membacanya dengan keraguan, Anda membacanya dengan ketidakyakinan, Anda membacanya hanya, ya, di lisan, tidak sampai tembus ke hati, sehingga apa? Doa itu tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita doanya tidak yakin, ya. Doanya tidak disertai dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu tidak boleh ragu, tidak ada keraguan-raguan, termasuk dalam hal rezeki, ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini kan, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan mata pencaharian, banyak orang, ya, terkena PHK, ya. Ingatlah ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita itu Allah yang tentukan. Datangnya dari Allah, bukan dari semata-mata usaha kita, ya, aktivitas kita, bukan. Ya. Memang secara takdirnya Allah, ya, secara sunnatullahnya Allah, ya, kita disuruh berusaha, berikhtiar.
Tapi manakala memang kita tidak mampu lagi berikhtiar secara manusiawi, ya, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita sandarkan segala urusan ini kepada Allah. Maka jangan menjadi orang yang panik. Jangan menjadi orang yang gelisah berlebihan. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Kita melihat ini di sosial media, di berita-berita yang beredar. Ya, hari ini banyak sekali kejahatan-kejahatan meningkat di masa-masa pandemi ini. Kriminal di mana-mana, bahkan sadis. Waliyadzubillah. Ya. Sampai ada wanita hamil yang dicamret, ya, lalu terjatuh dari kendaraannya, lalu meninggal dunia. Nauzubillah. Ini dosa besar ya ikhwah. Ya, dosa besar. Membunuh jiwa yang tidak bersalah. Hanya karena ya, kita terlalu khawatir dengan rezeki kita. Ingatlah, Nabi pernah bersabda, la tamuta nafsun hatta taktamila, ya, taktamila rizquha. Tidak akan mati satu jiwa sehingga rezekinya sempurna. Jadi rezeki itu, ya, tidak akan habis selama kita memang masih ada jatah hidup. Ya. Selagi Allah masih menjatahkan kita untuk hidup, tidak ada rezeki itu habis. Ya. Dia akan terus ada. Ya. Kadang ada rezeki perlu dijemput. Kadang ada rezeki itu ya diantar oleh orang. Ya. Ya. Bahkan ada rezeki itu yang Allah berikan ya, melalui ya, silaturahim misalnya, ya, melalui sedekah, melalui ya berdoa. Ya. Maka jangan terlalu takut, jangan terlalu panik dengan kondisi yang ada. Tetaplah bersandar pada Allah. Orang yang beriman, ya, apapun kondisi yang ada, tetap tenang. Ya. Tenang. Lakukan ikhtiar yang kita mampu. Ya. Dan ikhtiar itu jangan lupa selalu dibarengi dengan doa. Ya. Doa, ikhtiar, doa. Ya. Kalau sudah mentok, ya silakan perbanyak doa. Kalau kerja kepada sesama makhluk tidak bisa lagi kita lakukan, maka kerjalah kepada Allah. Ya. Perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah, perbanyak istighfar, mengakui kesalahan dan kelemahan, maka insya Allah rezeki akan hadir dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah tidak perlu kita khawatir dengan rezeki kita. Demikian kiranya apa yang bisa kita sampaikan atau kita bacakan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga bisa menjadi tambahan keilmuan kita ya terhadap permasalahan jin dan sihir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.